Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Kamis 7 Januari 2021. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang tujuan dari seluruh karya pelayanan Yesus. Tujuan dari seluruh karya pelayanan Yesus sungguh disampaikan oleh Yesus ketika ia membaca nas kitab Nabi Yesaya kepada orang-orang sekampungnya di Nazaret ketika mereka berkumpul bersama untuk beribadah di rumah ibadah pada hari Sabat. Dalam kesempatan itu Yesus menyampaikan tujuan dari seluruh karya penyelamatannya. Ia menyampaikan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan di akhir dari apa yang Ia sampaikan ini kepada orang-orang Nazaret, Yesus menegaskan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Kepada orang-orang miskin diberitakan kabar yang baik. Kepada orang-orang tawanan diberitakan pembebasan. Kepada orang-orang buta diberikan penglihatan. Kepada orang-orang yang tertindas diberitakan pembebasan. Kepada semua orang diberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu adalah tujuan dari seluruh karya pelayanan Yesus. Dan itu terjadi di Nazaret. Nazaret ternyata tidak hanya menjadi tempat bagi Yesus untuk tumbuh menjadi seorang pemuda
Yahudi dalam asuhan keluarga kudus Nazaret. Tetapi ternyata lebih dari itu, Nazaret juga menjadi dasar untuk melangkah dalam setiap karya-karya Yesus. Nazaret menjadi tujuan yang menampilkan bahwa dari Nazaret Yesus akan melakukan karya-karya keselamatan ke banyak tempat kepada semua orang. Nazaret ternyata menjadi tempat bagi Yesus untuk menunjukkan tujuan dari seluruh karya pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yesus bahwa tujuan dari seluruh karya-karyanya, tujuan dari seluruh pekerjaannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang berada di dalam situasi yang tidak mudah. Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik, mewartakan kabar baik, melakukan mukjizat-mukjizat agar orang mengalami sungguh kebaikan Allah dalam hidup mereka. Semoga semangat Yesus ini memampukan kita sebagai orang yang beriman untuk terus-menerus berusaha, berjuang, menyadari bahwa ketika aku diciptakan, aku sadar bahwa aku diciptakan tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarku, khususnya mereka yang sangat membutuhkan pertolongan melalui diriku. Dengan pertolongan yang kita berikan dengan penuh kasih kepada mereka yang membutuhkan, semoga orang-orang di sekitar kita yang menderita sungguh mengalami kehadiran Allah. Mereka menjadi pribadi yang bersukacita karena sungguh mengalami rahmat-rahmat Tuhan dalam hidupnya. Berkat tindakan kasih kita, perkataan kasih kita, rahmat Tuhan membantu kita